Ini adapternya. Terus di sini itu ada bagian penguncinya. Ini nih. Nah, ini jadi kita putar gitu. Ini ada bagian penguncinya dan kemudian ini adalah bagian konektornya. Terus di sini ada lock atau kunci untuk core-nya ya. Jadi naik untuk mengunci, terus bawah ini untuk tidak mengunci. Jadi ini seperti itu strukturnya. Kemudian disinilah kenapa dia disebut konektor jepit atau fast konektor jepit. Karena nanti drop core-nya, bagian luarnya atau jaketnya nanti akan dia dikunci di sini nih, dijepit begini nih. Nanti kan kalau kita putar dia mengencang lah, nanti terjepit oleh bagian yang ini. Makanya dia dinamakan fast konektor jepit. Jadi kita akan masang fast konektor yang ini dulu. Oke, kita ambil satu ya. Oke, kita ambil kabel drop core-nya atau kabel fiber optiknya seperti ini. Nah, untuk kabel drop core fiber optik ini strukturnya ada 4. Yang pertama ada seling yang bagian luar ini. Jadi nanti dia ada selingnya untuk mengamankan atau untuk menali-nali begitulah di kabel fiber optiknya. Kemudian ada jaket. Jaket ini lapisan paling luar. Kemudian di dalamnya ada cladding. Setelah cladding nanti baru ada core-nya atau serat kacanya. Nah, untuk pertama-tama kita harus potong selingnya dulu kalau untuk mau memasang fast connector. Cara motongnya gimana? Anda perlu yang namanya tang potong. Jadi ini alat tambahan ya, ini tang potong. Cara motongnya gimana? Jadi kita tinggal potong aja seperti ini. Jadi kan ini 2. Ini lapisan yang paling tebel, ini ada kawat. Seling itu kawat ya. Jadi kita tinggal potong aja. Oke, seperti ini sedikit. Baru kita tarik. Set, seperti ini. Nah, teknik menariknya ada 2. Kalau pengen bagian core-nya melingkar atau bagian jaketnya ini nanti melingkar, kadang-kadang kita butuh seperti itu. Tinggal ditarik aja. Jadi tinggal ditarik begini, nanti dia melingkar kayak gini nih. Nah, kalau misalkan tidak mau melingkar seperti ini, teknik menariknya ada lagi, yaitu seperti ini. Jadi kita potong, kita pisahkan, kita ambil selingnya. Setelah diambil selingnya seperti ini ya, ini jenengan bisa tarik antara seling sama jaket kabel fiber optiknya. Jadi seperti ini. Set, atau bisa manfaatkan tang juga bisa kayak gini. Tapi misalkan tidak pakai sarung tangan kan sakit tuh biasanya, ditarik aja seperti ini. Nah, ini kira-kira Anda butuh 1 jengkal ya. 1 jengkal itu sudah cukup, ini 1 jengkal lebih ya. Jadi Anda butuh 1 jengkal saja itu sudah cukup. Nah, ini kan dia tidak melungker tuh. Nah, enggak membulat seperti tadi. Nah, ini kita tinggal potong yang bagian selingnya. Jadi ini kawat ya. Ini kawat. Core-nya ada di dalam sini atau kabel fiber optik drop core-nya itu ada di sebelah sini. Nah, ini kita tinggal potong aja. Oke, setelah kita potong seperti ini sudah. Ini sebenarnya karena dia 3 seling, ini ada seling lagi di sini, tapi itu tidak apa-apa. Itu fungsinya untuk pengaman. Yang perlu kita potong pakai tang adalah seling yang utama ini, yang paling tebal ini ya. Setelah terpotong seperti ini, jenengan bisa siapkan tisu terlebih dahulu. Biasanya sih saya siapkan tisu untuk menampung nanti core-nya kalau misalkan patah atau terjadi yang tidak diinginkan. Jadi dia agak kocar-kacir. Kalau kocar-kacir ini bahaya masuk ke dalam kulit ya. Setelah ini kita bisa memasukkan tang potong fiber optiknya. Nah, ini tang potongnya toh. Ini kita tinggal masukkan ke sini. Oke, ini jenengan bisa kalau pakai fastcon ini diambil ke 5 aja lah. Pol mentokan di besi ini ya. Pol mentokan di besi ini. Nah, seperti ini kita tinggal tek tarik. Nah, setelah itu akan muncul core-nya. Ini masih belum core-nya, ini masih ada cladding-nya ini. Nah, ini. Jadi ini kabel fiber optiknya ada di sini ya. Kemudian kalau mau memasang fast connector jepit, caranya kita bisa lepaskan fast connectornya dulu di bagian kuncinya. Ini kita lepaskan, kita masukkan dulu. Oke, seperti ini. Nah, ini kan sudah masuk. Baru kita kupas untuk claddingnya. Cladding itu yang warna biru ini loh. Yang warna biru ini kita kupas. Untuk teknik mengupasnya, kita bisa menggunakan tang stripper atau tang pengupas ini. Kupasan cladding ini ya. Tangnya, kalau dalam pembelian seperti ini sudah berkarat ya, karena harus berumur. Ini kita lepaskan kuncinya dulu. Di sini ada penguncinya. Nah, set. Nah, ini dia terbuka toh. Nah, kita gunakan kalau mau mengupas cladding, kita gunakan yang paling bawah. Yang paling bawah ini, saking kecilnya itu tidak kelihatan. Nah, itu yang paling bawah ya. Yang nomor 2. Yang ini. Caranya, ini kita bisa kupas di bagian claddingnya. Nah, ini jangan sampai mentok di ujung sini supaya menjaga terjadinya nanti supaya tidak mudah patah ya. Jadi claddingnya kita sisakan sedikit. Kita tinggal masukkan, jangan dipentokkan ujung begini, jangan.
tapi sisakan sedikit, mungkin kira-kira 2 mm lah. Seperti ini, baru kita kupas. Nah, ini kan masih belum bersih. Kita bisa ulangi kupas lagi, seperti ini. Nah, atau langsung bisa ditarik seperti ini. Nah, inilah yang namanya core fiber optik yang tipis banget ini. Jadi mungkin di kamera itu tidak terlihat ya. Ini core-nya tipis banget. Jadi di dalam kabel fiber optik mau berapa core pun isinya ya ini. Core itu yang ini, bagian serat kacanya ini. Inilah yang paling berbahaya. Kalau dia sudah patah masuk ke dalam kulit, itu bisa menyebabkan mungkin penyakit dalam lah, dia masuk ke pembuluh darah. Nah, ini kan kita harus berhati-hati, makanya di sini saya pakai sarung tangan, dan ini saya amankan dengan tisu. Nanti kalau misalkan core-nya jatuh, kita bisa amankan pakai si tisu ini. Kemudian setelah itu kita tinggal cleaver saja ya lur ya. Kita tinggal cleaver saja. Ini cleavernya. Cara pakai cleavernya gimana? Kita tinggal buka. Nah, dibuka, nanti di sini ada pisau pemotong yang bulat itu. Kemudian nanti cara ngelevernya ini dibuka, tutup, nanti jedak, nanti dia terpotong otomatis. Seperti itu ya. Jadi kita buka dulu cleavernya. Taruh sini supaya gampang. Saya dekatkan. Set. Nah, kita ukur dulu untuk kabel core-nya ke fast konektornya. Jadi nanti si drop core-nya dia akan sampai di titik yang ini, ujung plastik itulah, yang bentuknya seperti kotak itu ya, di ujung kotak bagian atasnya itu. Nanti jaketnya dia hanya bisa sampai situ. Jadi nanti untuk core-nya dia mentok sampai bagian ini. Ya, core-nya mentok sampai bagian atas sini. Jadi silakan diukur antara sini sampai bagian atas core, seperti itu ya. Silakan ditaruh dulu kabel fiber optiknya seperti ini. Biasanya sih saya gitu kalau fast con. Kemudian diukur nih dari ujung sampai ke pisaunya itu di bagian ini. Nah, biasanya kalau cleaver jenis ini itu dia itu tepat di ujung baut ini loh, di ujung baut yang kedua seperti itu. Kemudian kita tinggal klik seperti ini. Dan nggak harus bunyi klik sih, ini karena memang nggak bisa klik. Terus kemudian kita tutup, kemudian kita geser yang bagian bawah. Set. Dan kita buka lagi, dia sudah terpotong. Nah, ini dia sudah terpotong. Lah, potongannya nanti dia akan jatuh ke tisu. Lah, tisu ini yang kita harus hati-hati ya. Begitu ya kawan ya. Ini dia sudah siap untuk kita pasang fast konektornya. Sebelum kita memasang ke fast konektor, biasanya saya menggunakan alkohol. Karena ini kalau kita pakai fast con, nggak pakai alkohol, itu sangat berpengaruh sekali redamannya. Pengalamanku loh ya. Meskipun di dalam fast konektor ini nanti dia ada gel yang membantu untuk merambatkan laser optiknya. Tetapi kalau claddingnya itu tidak bersih, itu sangat akan berpengaruh sekali. Jadi kita semprot pakai alkohol seperti ini. Kemudian kita bisa bersihkan menggunakan tisu. Ini perlu hati-hati, jangan sampai patah. Mungkin kalau pertama-tama patah tidak masalah ya, tapi yang penting hati-hati saja. Karena saya sudah pro, izin. Jadinya ini terlihat mudah. Nah, seperti ini. Oke, sudah bersih. Sekarang kita tinggal pasang ke fast konektornya. Saya hilangkan dulu ininya. Untuk memasukkannya gampang banget ya lur ya. Dalam sini kan ada lubang. Oke ta? Ada lubang ya di sini. Kita taruh nih kono ya. Di sini ada lubang. Lah kita tinggal masukkan core-nya aja ke lubang itu, ke lubang kuning-kuning ini. Ke lubang yang kuning-kuning ini. Dengan cara kita masukkan terlebih dahulu dari sini. Dari jepitannya ini. Jepitan untuk drop core-nya ini. Kita paskan aja, pelan-pelan aja. Woles. Baru kita masukkan drop core-nya ke jepitannya. Kita selorokan terus. Nah, sampai dia bisa melengkung sedikit kayak gini nih. Tuh, kabelnya kan bisa melengkung-lengkung ta. Nah, biasanya saya lengkungkan sedikit begini terus kita kunci. Nah, dia bisa melengkung gini kan? Lihat. Melengkung sedikit, kalau mau lurus juga tidak apa-apa, tapi biasanya redamannya akan aneh ya. Kalau bisa dilengkungkan sedikit seperti ini. Setelah itu kita baru kunci. Nah, kita kunci. Baru kita kunci bagian core-nya. Tek. Oke, sudah dikunci bagian core-nya. Sekarang kita baru pasang untuk lock yang atasnya, yang biru-biru ini ya. Yang konektor atasnya. Cara masangnya gampang. Di sini kan ada pentilan, ada pentolan ini. Kalau yang dijepit, pentolan ini di bagian sini. Jadi begini dia. Kalau yang jepit ya. Kalau yang buaya nanti kebalikannya begini. Ini kita pasang aja. Sudah beres.
Sekarang kita tinggal cek saja dengan menggunakan laser. Jadi kita buka untuk penutupnya ini. Oke, penutup ujung konektornya. Kita bisa masukkan yang laser optiknya. Kita buka. Jadi kita masukkan ke laser optiknya. Seperti ini kita bisa nyalakan yang CW atau yang glint. Kalau yang glint dia kedip-kedip. Kalau yang CW dia akan tidak kedip-kedip. Jadi dia nyala terus. Kita masukkan ke ujung sini. Dan kalau berhasil, maka di ujung bagian sini akan menyala laser. Ini kelihatan enggak? Nih. Jadi dia akan menyala laser. Artinya kita berhasil memasang untuk fast connector jepitnya. Jadi gampang banget tuh. Di ini dong lasernya. Semakin terang cahaya lasernya, semakin dia bagus ya kawanku. Ini terang banget untuk lasernya. Kita akan memasang sisi satunya dengan menggunakan fast connector yang tipe buaya ya lur ya. Nanti jenengan akan lihat seperti apa perbedaannya yang tipe buaya. Geser dulu tisunya. Nah, untuk yang tipe buaya dia kayak gini strukturnya. Jadi ada penguncinya, pengunci luarnya yang biru-biru ini. Kemudian di sini ada pengunci jaketnya di bagian belakang sini. Terus dia itu dibukanya seperti ini. Cek. Nah, dibukanya seperti ini. Kelihatan enggak? Ini marahnya ada hitam-hitam di ujung kaos tangan saya. Di ujungnya seperti ini. Jaketnya modelnya dicepit kayak gini, kuncinya. Tek. Menurut saya ini jauh lebih mudah daripada yang jepit sih. Karena kita nggak dorong begitu, nggak begitu dorong. Kalau yang jepit nanti kan dia dorong dan kemungkinan patahnya itu lebih besar. Kalau saya lebih suka yang pakai konektor jenis tipe buaya ini, karena dia jepitnya ke atas seperti ini. Sekarang saya akan menunjukkan teknik teknisinya. Jadi teknik teknisinya ini agak barbar. Jadi teknik teknisinya ini cepat, penting connect. Kalau teknisi kan seperti itu prinsipnya. Jadi caranya gampang, kita nggak perlu clever, kita nggak perlu pengupas ini. Kita hanya cukup memerlukan tang potong sama pengupas stripper ini ya, stripper cladding ini. Caranya gampang sekali. Kita tinggal potong aja bagian selingnya di ujung, kita tarik. Nah ini kelihatan nggak? Ini kan ada seling lagi nih, 1, 2. Ini kan 1 core 3 seling. Jadi seling yang pertama ini. Seling ke 1, 2, kedua 3 ini kita tinggal tarik sesuaikan kebutuhan. Kalau mau dimelungkerkan atau dibulatkan bisa langsung ditarik, kalau mau diluruskan bisa kita seperti ini kan. Ini karena saya pengen lurus jadi saya beginikan. Cukup 1 jengkal saja. Sudah 1 jengkal lebih kita potong selingnya. Nah seperti ini. Dan kemudian untuk cara mengupas jaketnya, kalau teknisi ya tidak perlu ini, wong ini kalau harga murah rusaan nih. Jadi kita bisa manfaatkan, kita langsung potong di bagian jaket luarnya ini. Caranya gimana? Caranya langsung dipotong aja. Kita hancurkan, jedar. Kita bisa hancurkan lagi seperti ini. Nah, kemudian kita tarik. Setelah hancur. Nah, ini kan keluar nih core-nya. Meskipun kadang ujungnya hancur ya, karena tapi nanti ujungnya tetap nggak kita pakai kan. Ini kita tinggal robek aja, kita tinggal kupas aja, sesuaikan kebutuhan. Mene cukup lah ya, kira-kira aja 1 kelingking kita lah, 1 kelingking kita ini nih. Nah 1 kelingking kita itu sudah sangat cukup. Nggak mungkin kan Anda punya kelingking 1 meter kan, nggak mungkin. Jadi 1 kelingking kita sudah cukup. Setelah seperti ini, kita tinggal patahkan ujungnya di sini, dipatahkan. Terus di sebelah sini juga ujungnya dipatahkan. Kalau masih ada claddingnya, core-nya itu tidak gampang putus ya. Kalau ada claddingnya seperti ini, biru-birunya ini loh, itu tidak gampang putus. Kita tinggal patahkan seperti ini. Oke. Nah, potong. Jadi itu. Setelah itu kita tinggal masukkan penguncinya. Jadi ini penguncinya, pengunci jaket luarnya. Kita masukkan dulu. Oke. Udah masuk. Berikutnya kita tinggal ukur saja. Jadi nanti kita buka dulu pas konektornya. Nah, nanti drop core-nya, jaket luarnya itu dia akan mentok di bagian sini nih, ujung plastik ini nih. Ini sisanya nih sudah masuk core-nya sampai ujung sini. Nanti dia sampai situ. Jadi kita tinggal ukur saja dari jaket luarnya di plastik yang ujung sini. Nanti mentoknya ini. Lah ini langsung kita potong aja pakai tang. Drop core-nya langsung dipotong aja pakai tang, jedak. Seperti itu.
Kita tinggal kupas claddingnya. Kalau teknisi seperti itu ya. Karena kalau kita pakai fast connector itu tidak perlu potongan yang rapi. Jadi kita tidak perlu clever sebenarnya. Karena di dalam fast connector itu sudah ada gelnya yang membantu untuk merambatkan. Jadi permukaan fiber optiknya ini tidak rapi itu tidak masalah. Karena ini nggak splicer ya. Tapi kalau misalkan jenengan mau potong, prosesnya sama seperti yang jepit dulu. Jadi kita kupas dulu, kita potong. Langsung dibaut, langsung diarahkan di baut yang ini, di ujung baut yang ini, nanti baru dipotong. Caranya seperti itu. Tapi kalau Anda mau pakai cara teknisi ya seperti ini caranya. Jadi kita tinggal kupas saja, kita kupas pakai yang nomor 2 seperti ini. Sisakan bagian ujungnya ya. Sisakan bagian ujungnya. Nah, ini kan masih ada nganunya. Teknisi tidak mungkin diulangi 2 kali, itu menghabiskan waktu. Bayarannya sithik, langsung diseleret ini. Seperti itu ya. Kemudian baru kita semprot alkohol. Semprot alkohol, setelah semprot alkohol, kita bersihkan untuk core-nya ya. Set, 1 kali, 3 kali cukup lah ya. Potongan-potongan ini silakan diamankan, tapi kalau dia masih ada claddingnya seperti ini, dia itu susah kalau masuk ke kulit. Dia nggak mudah patah ya. Tapi kalau sudah dikupas claddingnya lah itu yang berbahaya. Nah, kemudian kita tinggal pasang untuk konektornya. Untuk fast connector yang buaya, pastikan juga sama di bagian bawah. Untuk pengunci core-nya, arahkan ke bagian bawah seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan. Cara masukkannya gampang ya, kayak tadi ya. Kita tinggal masukkan, di dalamnya ada lubang sama persis. Seperti ini kita masukkan. Nah, ini karena fast connectornya, ini menuntut kita untuk harus seperti ini nanti. Dia berdiri kayak gini nih. Jadi kita tinggal sesuaikan aja. Seperti ini. Masuk. Nah, di sini dia melengkung kayak gini nih. Biasanya saya tak lengkungkan kayak gini untuk menandakan dia sudah sampai. Ini dia terlock di sini. Diusahakan melengkung ya. Kalau udah bisa ya udah apa-apa, lurus ya udah apa-apa. Terus tinggal kita kunci untuk capitannya seperti ini. Lalu baru kita kunci begini. Terkunci untuk bagian jaketnya. Setelah sudah, baru kita naikkan untuk pengunci core-nya yang oranye ini. Kita cek dulu apakah lasernya tembus. Nah, tuh lasernya tembus kan? Set. Nah, lasernya tembus. Memastikan lasernya tembus, kita baru masang pengunci luarnya yang warna biru ini. Ada kayak tonjolan seperti ini. Itu dibalik. Nah, di ini yang rata. Kita tinggal tancapkan kunci. Sudah beres, tinggal dicabut. Kita tinggal masukkan ujung yang satu ya. Satunya kan aja ke salah satu konektor ya. Bisa dua-duanya lah, bisa mau yang jepit, bisa yang buaya, sama aja. Dan kita laserkan yang konstan, yang ke bagian CW. Jadi dia nyala terus kayak gini nih. Tekannya. Di DPM itu ada tombol on off, kemudian auto off, zero, like, dB, dan juga lambda. Cara menyalakannya kita tinggal nyalakan aja seperti ini. Jadi ini tuh pengukur sinar aslinya. Kalau kita hadapkan ke lampu, dia bisa menyala. Nah, di sini kan ada beberapa angka. Biasanya kita memberi keterangan redaman itu yang di low ini. Nanti kalau dia mendeteksi cahaya, itu nanti akan ada angka yang muncul. Dan di sini di atas ini ada lambda. Lambda ini yang biasanya kita pakai, yang saya pakai itu yang 1310. Biasanya ada beberapa ISP itu ada yang mau pakai lambda tertentu, itu terserah sih, sama aja sebenarnya. Misalkan angka yang muncul belum 1310, jadi kan bisa klik di lambda ini. Nah, ini silakan cari yang lambda 1310. Nah, ini 1310. Terus kita tinggal buka yang bagian atas ini. Jadi kita tinggal masukkan fast connectornya saja ke ujung OPM-nya. Nanti akan ada angka yang muncul di tengah-tengah. Yang kita butuhkan itu yang di tengah-tengah, yang namanya redaman ini tuh yang ini, minus 06 ini loh. Minus 06 ini adalah redaman kabel fiber optik yang kita dapat. Tapi ini dari laser ya. Minus 06, minus 07 ini sepertinya kurang stabil, mungkin karena ketekuk-tekuk. Nah, ini kan. Jadi semakin kita tekuk dikit gini tuh dia berpengaruh ke redaman fiber optik tuh seperti itu. Ini minus 06, minus 07, semakin mendekati 0, dia itu semakin bagus ya untuk redamannya. Jadi kalau dia minus 3, minus 2, minus 1, atau mungkin 0, itu dia semakin bagus. Tapi kalau 0, kalau terusannya low kayak gini, dia itu tidak terkonek alias putus ya kabelnya. Ini kita dapat redaman minus 7. Sekarang